Kehidupan layaknya roda berputar. Ya, pepatah itulah yang agaknya pantas disandingkan pada mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo. Biasa tampil gagah dengan seragam polisi lengkap dengan pangkat bintang 2 yang menghiasi pundaknya. Kini harus pasrah saat mengenakan baju orange bertuliskan tersangka saat proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua berlangsung. Lantas benarkah masih tampak aura percaya diri dalam wajah Sambo saat prosesi rekonstruksi? Dan seperti apa para selebriti hingga pakar fashion menilai penampilan Putri Chandrawati istri Sambo dalam momen rekonstruksinya kemarin? Ya, selain penampilan Putri Chandrawati istri Ferdy Sambo yang dinilai tak wajar, sebuah adegan perihal penampilan Putri Chandrawati pun kembali viral dan menjadi topik hangat yang diperbincangkan di dunia maya. Momen tersebut tidak lain tidak bukan adalah saat Putri Chandrawati tengah bersandar di pundak suaminya hingga Putri Chandrawati yang membenarkan posisi masker tengah digunakan Sambo. Lantas, bagaimana kuasa hukum Brigadir Joshua ketika melihat hal tersebut? Dan benarkah upaya tersebut dilakukan Putri Chandrawati untuk membagi beban yang kini ada di pundak sang suami? Di sisi lain, hal yang kembali mencuri perhatian dalam kasus ini adalah sebuah tulisan tangan dari Ferdy Sambo yang beredar luas di jagat dunia maya. Ya, bertuliskan sebuah perasaan penyesalan dan juga permohonan maaf. Seperti apa ahli tulisan tangan ketika menilai tulisan tersebut menurut kacamata grafologi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehidupan memang bak sebuah roda yang terus berputar. Kadang kita bisa berada di atas, dan kadang pula kita bisa berada di bawah. Ya, seperti itulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan langsa yang kini dialami oleh Ferdy Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua. Selama ini, tampil gagah dengan mengenakan baju seragam polisi lengkap dengan pangkat bintang 2 yang bertengger di pundaknya. Kini, polisi berpangkat Inspektur Jenderal berbintang 2 ini pun harus menelan pil pahit saat menjadi tersangka dan mengenakan baju tahanan saat proses rekonstruksi yang berlangsung di rumah dinasnya yang terletak di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa 30 September kemarin. Lantas, seperti inilah jalannya proses rekonstruksi yang melibatkan Ferdy Sambo dan sang istri Putri Chandrawati, serta 3 tersangka lainnya, yakni Bayangkara II Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Kuat Ma'ruf, dan Brigadir Kepala Ricky Rizal kemarin. Lantas bagaimana pakar melihat ekspresi Sambo? Dan benarkah masih tampak aura percaya diri dalam wajah Sambo saat proses rekonstruksi? Ketika dia datang, tarikan wajah yang kelihatan itu adalah ketika dia di bagian bibirnya agak turun ke bawah dan kemudian bagian samping alisnya agak turun, ada kerutan sedikit di sini. Itu basis emosinya adalah sedih. Saya tidak melihat dari FS-nya bahwa itu adalah bentuk arogansi karena kita nggak bisa, tidak cukup fakta yang bisa kita katakan bahwa dia arogan. Tetapi bahwa dia percaya diri itu bisa terbaca di dalam situasi tersebut. Ya, selain menyita perhatian dengan baru dihadirkannya Ferdy Sambo yang merupakan tersangka dalam pembunuhan Brigadir Joshua,
Momen tak kalah mencengangkan adalah sang istri Putri Chandrawati yang tidak mengenakan baju orange bertuliskan tersangka seperti 4 tersangka lainnya. Ya, saat gelar rekonstruksi kemarin, Putri memang menjadi pusat perhatian karena penampilannya yang tetap mewah dengan menggunakan berbagai aksesoris dan juga tas mahal yang ditaksir dengan harga yang mencengangkan. Selain itu, hal yang kembali cukup menarik perhatian adalah nampak segala bentuk kemewahan yang juga terungkap pada saat rekonstruksi tersebut, di mana terdapat lemari besar tempat menyimpan koleksi tas-tas mewah yang konon merupakan kepunyaan dari Putri Chandrawati. Lantas seperti inilah tanggapan para selebriti hingga pakar fashion terkait kemewahan yang ditampilkan Putri Chandrawati dalam momen rekonstruksinya kemarin. Dia kan tersangka ke perkara pembunuhan berencana. Seharusnya dia pakai baju orange, tapi itu dia masih pakai tas yang mahal juga tuh, bawa tuh kayak orang mau ke mall kayaknya gitu kan. Orang dibiarkan kelihatannya mewah, kemudian ya nggak mencerminkan lah hukum Indonesia, ya kan. Orang susah di Indonesia kalau membunuh udah pakai orange bajunya, kemudian kumel, dia kan tersangka tetap aja mewah aja hidupnya. Betul. Nah kalau itu sih udah benar ya, soalnya mungkin barang-barang mewahnya itu mau dibawa masuk sampai sel juga. Jadi sebelum sampai sel dibawa terus, siapa tahu barang mewah itu bisa dipakai di sel kan. Kalau aku pribadi ya sebenarnya wajar-wajar aja gitu loh. Sebenarnya siapapun orangnya selama dia punya ibaratnya punya rezeki mau beli barang branded atau barang enggak, sebenarnya hak-hak mereka. Kalau misalkan tadi ngebahas masalah yang Ibu PC punya tas branded, gue juga kagak tahu. Sebenarnya apalagi kan kalau peralatan cewek lah, gue kagak ngerti mana yang branded mana yang enggak gitu. Kalau gue soalnya dari dulu sampai sekarang ya gitu aja, gue nyari suatu, gue pribadi kalau misalnya nyari suatu barang yang penting cocok sama gue, bagus gue pakai ya gue nggak peduli mereknya. Kalau gue pribadi nggak harus branded lah ya bang ya, nggak harus branded lah. Percuma juga kalau branded ternyata nggak cocok di kita, kan capek juga kan. atribut yang ada bros kalau tidak salah ya, ada brosnya juga bukan yang ecek-ecek, tas yang ditenteng juga bermerek gitu ya, mereknya pun seharga sama rumahnya yang mau didatengin gitu ya. Dengan menunjukkan bahwa apapun bentuknya saya tetap eksistensi saya ada di strata yang kesekian gitu. Jadi pada saat dia menunjukkan jinjingannya dan juga brosnya, meskipun purity putih kemurnian dalam artian dia innocent dan segala macam, tetapi dengan jinjingan itu menyatakan bahwa dalam kondisi apapun saya masih punya level yang lebih tinggi dari orang lain. Kalau dari video ini bisa dilihat betapa mewahnya locker untuk penyimpanan tas-tas mewahnya ya. Ini yang agak mengintip sedikit warna merah itu kayaknya Bottega Veneta. Kisarannya sama, itu di atas hampir kalau ada yang 1 M juga gitu, ada yang 500, itu udah yang seasonnya udah lewat. Tadi kita mulai pemeriksaan jam 1 karena tadi masuk saya telah datang itu langsung istirahat, kita istirahat di Soma dan lain-lain. Dimulai jam 1 sampai dengan jam 12 kurang 15. Ada 23 pertanyaan. Pertanyaan itu konfrontir terhadap seluruh tersangka. Kami mengajukan kan permohonan itu. Wajib lapor, berarti statusnya tahanan kota ya Pak? Enggak, karena kan kami mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Karena dengan alasan kemanusiaan, karena alasannya apa? Ibu Putri mempunyai anak kecil, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi kesehatan Ibu Putri tidak stabil, sehingga kami mengajukan permohonan itu. Ya alhamdulillah saat ini penyidik mengabulkan. Di sisi lain, sebuah momen kemesraan yang dipertontonkan Putri dan Sambo dalam gelaran rekonstruksi tersebut juga menjadi perbincangan di jagat dunia maya. Lantas bagaimana kuasa hukum Brigadir J melihat hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Meninggalkan proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang digelar di 2 lokasi, yakni di rumah pribadi dan rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa 30 September kemarin. Di tengah prosesi rekonstruksi tersebut, justru kembali yang menjadi viral dan juga mencuri perhatian adalah di mana Putri Chandrawati yang terlihat memperlihatkan sebuah kode yang ditunjukkan untuk suaminya. Ya, terekam kamera bersandar di pundak Sambo. Momen tersebut menjadi perbincangan hangat oleh warganet lantaran dalam rekonstruksi tersebut dianggap mempertontonkan sebuah tayangan layaknya film Korea. Lantas bagaimana kuasa hukum Brigadir Joshua menanggapi hal tersebut? Dan dipertontonkan juga bagaimana tindakan diskriminasi Ibu Putri itu udah seperti artis saja dia datang. Sementara yang lain pakai pakaian tahanan. Ini diskriminasi betul. Mau dilanjutkan begini, dipertontonkan kayak begini. Saya kasihan sekali dengan Kapolri yang punya etikat baik untuk menjaga marwah dan kami dukung, ternyata dilakukan dengan cara-cara yang seperti ini. Sangat saya sayangkan menurut saya. Apalagi yang sekarang justru muncul di media-media, terutama televisi, video-video bagaimana Sambo berpelukan dengan istrinya seperti jadi kayak film telenovela Keluarga Sejahtera di mana mereka akan menjadi pemimpin Polri di masa depan. Jadi kayak begitu. Padahal rekonstruksi ini adalah rekonstruksi pembunuhan berencana, ya, yang harus dipertanggungjawabkan dan ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Dan ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Kalau dari gambaran itu ya spesial banget. Mungkin cinta mati kali Sambonya sama Putri. Atau Putri cinta mati sama Sambo. Namanya suami istri kan. Saling mencintai. Lihat istimewanya ya dari sudut pandang kawan-kawan polisi yang menjaga dia kan. Kalau saya ngeliat dia sih ya sampah aja, sampah masyarakat aja dia. Ya, momen Putri Chandrawati bersama sang suami Verdi Sambo memang beberapa kali terekam kamera dan menjadi perbincangan. Adegan lainnya yang kembali viral tidak lain tidak bukan adalah saat di mana Putri Chandrawati terlihat membenarkan posisi masker yang digunakan oleh Verdi Sambo saat gelaran proses rekonstruksi yang memakan total 78 adegan ini. Lantas, benarkah ada perasaan kecewa di hati keluarga besar Brigadir Joshua atas jalannya proses rekonstruksi pembunuhan anaknya tersebut? Ya kecewa, karena kan terutama ini yang sensitif ya. Saya memahami betul bagaimana doa dan perasaan Ibu Rosti, ya kan. Dan dia selalu berdoa agar Tuhan ikut turun berperkara di sini, ya. Bagi dia sangat sebuah kepedihan, udah anaknya mati di dalam kuburan masih juga dituduh-tuduh pelecehan dan lain sebagainya, ya kan. Nah, itu yang dititipkan juga sama kami secara teknis untuk diperhatikan. Karena ini bagaimana memperbaikinya. Apakah memang ini aib sebagaimana yang selalu dikatakan dari awal dan sampai sekarang ini juga aib dan nanti setelah di pengadilan pun aib. Sementara kita ngomongnya transparansi, keadilan, bla 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 bla. Di sisi lain, hal yang kembali mencuri perhatian dalam kasus ini adalah sebuah tulisan tangan dari Verdi Sambo yang beredar luas di jagat dunia maya. Ya, bertuliskan sebuah perasaan penyesalan dan juga permohonan maaf. Seperti apa ahli tulisan tangan menilai tulisan tersebut menurut kacamata grafologi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 2 kali sehari, Senin sampai Sabtu jam 12 siang dan jam 6 sore. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Meninggalkan momen rekonstruksi serta momen Putri Chandrawati bersama sang suami Ferdy Sambo, hal yang kembali mencuri perhatian dalam kasus ini adalah tulisan tangan Ferdy Sambo yang beredar luas di jagat dunia maya, yang bertuliskan sebuah perasaan penyesalan dan juga permohonan maaf. Dan seperti inilah saat ahli tulisan tangan menilai tulisan tangan Ferdy Sambo menurut kacamata grafologi. Secara grafologis, memang yang bersangkutan penulisnya ini bukanlah perencana yang efektif. Jadi seringkali ada beberapa rencana yang tidak optimal dikarenakan beberapa hal detail yang luput dari kalkulasi atau pengamatannya. Sehingga ujung-ujungnya muncul kesalahan atau kegagalan. Penulisnya tidak mudah untuk digoyang-goyang gitu ya. Jadi dia bisa kukuh untuk mempertahankan apa yang sudah dia punya dan tidak mudah melepaskan itu. Dan jika sudah punya rencana, maka dia akan berusaha untuk tuntas menyelesaikannya. Di sisi lain, momen rekonstruksi yang digelar kemarin menimbulkan kekecewaan yang amat mendalam bagi pihak Brigadir Joshua yang tidak dapat melihat langsung prosesi tersebut. Ya, hanya dapat menyaksikannya secara sembunyi-sembunyi. Kuasa hukum Brigadir J. Johnson Panjaitan juga mengaku seperti tidak dilibatkan dalam prosesi yang seharusnya terbuka tersebut. Lantas, seperti inilah saat pihak Brigadir Joshua mengungkapkan kekecewaannya. Ya, sebenarnya rekonstruksi yang ini menjadi bagian yang harus kita tindak lanjuti dalam rangka proses pro justisia, dan saya menyayangkan betul bagaimana proses komunikasi yang sudah dibangun dan dukungan dari kami, dari keluarga korban dan sebagai juga kuasa yang melaporkan dan sudah diperiksa justru direspon dengan sangat buruk, sehingga kami tidak diperkenankan masuk dan ikut terlibat. Dan alasan-alasan yang dikemukakan itu menurut saya sumir dan sangat menyakitkan dan merendahkan harkat dan martabat serta niat baik yang selama ini kami ingin tunjukkan untuk ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga marwah dari Polri dan menjaga agar seluruh proses ini berjalan dengan benar sehingga tidak error in persona, salah orang dan juga peradilan sesat. Tapi sayangnya respon ini sama sekali tidak ditanggapi secara baik dan sangat saya sayangkan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.